Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini Intan akan menjelaskan materi tentang penilaian dalam PAUD atau pendidikan anak usia dini. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita bersama tentang bagaimana cara menilai tumbuh kembang dan pembelajaran anak secara tepat dan bermakna. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita luruskan dulu dua istilah yang sering kita gunakan ini, yaitu penilaian dan evaluasi. Kedua istilah ini serupa tapi tak sama. Penilaian adalah proses pengumpulan informasi tentang belajar siswa. Guru mengamati, mencatat, dan mendokumentasikan apa yang dilakukan anak. Sedangkan evaluasi adalah proses selanjutnya setelah proses penilaian, yaitu menganalisis informasi tersebut dan mengambil keputusan tentang pembelajaran ke depannya. Yang perlu kita ingat bahwa penelitian dalam PAUD dilakukan sepanjang proses belajar anak, bukan hanya di akhir semester saja atau ketika anak mengerjakan tugas tertentu saja. Lalu, apa saja karakteristik penilaian yang baik dalam PAUD? Ada 4 hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, penilaian itu dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti waktu pelaksanaan dan kondisi anak pada saat itu. Sehingga, kita tidak dapat hanya menilai dari satu momen saja. Justru, karena itulah penilaian harus berlangsung secara berkelanjutan dan terencana, bukan secara dadakan. Yang ketiga, penilaian itu berfokus pada proses belajar aktif anak, bukan hanya pada hasil akhir saja. Yang keempat, penilaian sebaiknya dilakukan secara alami atau dalam kondisi situasi alami di dalam kelas, yaitu saat anak beraktivitas seperti biasa, tanpa ada tekanan atau situasi buatan. Setelah memahami karakteristiknya, kita juga perlu tahu tentang strategi yang tepat dalam pelaksanaan penilaian. Pertama, berfokuslah pada apa yang anak bisa lakukan, bukan pada kekurangan ataupun kesalahannya. Ini penting karena penilaian harusnya menjadi ruang untuk melihat potensi anak, bukan untuk mencari kekurangan. Yang kedua, guru perlu mengamati cara berpikir anak, bukan sekedar melihat hasil dari karya-karyanya. Yang ketiga, gunakan berbagai cara seperti observasi, wawancara, dengan mendengarkan dan bertanya kepada anak untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Dan yang keempat, semua ini harus dilakukan secara rutin dan sistematis, agar data yang terkumpul benar-benar mencerminkan perkembangan anak. Dan untuk mendukung pelaksanaan penilaian, ada berbagai alat yang bisa digunakan oleh guru. Antara lain, ada observasi, catatan anekdot, dokumentasi berupa foto, video, ataupun rekaman, checklist, portofolio, konferensi, dan profil siswa. Masing-masing dari alat ini memiliki fungsi dan keunggulannya tersendiri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dokumentasi pembelajaran. Dokumentasi bertujuan untuk mencatat atau merekam proses belajar anak secara menyeluruh. Melalui dokumentasi, guru dapat menunjukkan perkembangan anak dari waktu ke waktu secara nyata. Bentuknya pun beragam, bisa berupa foto, hasil karya anak, maupun catatan tertulis. Selain bermanfaat bagi guru, dokumentasi ini juga menjadi jembatan komunikasi yang sangat efektif antara guru dan orang tua murid. Karena orang tua bisa melihat sendiri bagaimana aktivitas belajar anaknya selama di sekolah. Selanjutnya adalah catatan anekdot. Catatan ini adalah catatan singkat yang ditulis guru berdasarkan hasil observasi langsung terhadap anak.
Catatan ini ditulis dengan cepat dan ringkas pada saat kegiatan berlangsung, sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar anak. Hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam catatan anekdot adalah setiap catatan harus diberi tanggal agar bisa dibandingkan dari waktu ke waktu. Catatan anekdot sangat berguna untuk melihat pola perkembangan anak secara autentik dan spesifik. Selain catatan tertulis, guru juga bisa menggunakan media dokumentasi berupa foto, video aktivitas anak, atau rekaman suara. Media ini memberikan bukti nyata dari proses pembelajaran yang sulit ditangkap hanya lewat tulisan. Misalnya, bagaimana anak berinteraksi dengan temannya, bagaimana cara anak berbicara, atau bagaimana ekspresi anak saat memecahkan masalah. Media ini juga sangat membantu guru dalam menilai keterampilan sosial dan komunikasi anak yang tidak selalu terlihat dari hasil karya. Yang menarik dalam PAUD adalah adanya penilaian diri atau self-assessment, di mana anak diajak untuk merefleksikan hasil belajarnya sendiri. Namun, penilaian diri ini perlu disesuaikan dengan tingkat usia anak. Penilaian diri terbukti efektif untuk meningkatkan kesadaran belajar anak. Anak menjadi lebih sadar tentang apa yang sudah ia bisa dan apa yang masih perlu ia pelajari. Selain itu, penilaian diri juga membantu anak dalam menetapkan tujuan belajarnya sendiri. Bentuk dari penilaian diri bisa berupa rekaman anak saat menceritakan karyanya atau saat anak memilih hasil kerjanya yang paling ia banggakan. Alat berikutnya adalah checklist. Checklist digunakan ketika guru ingin menilai indikator-indikator perkembangan tertentu secara terstruktur. Contohnya, apakah anak sudah bisa memegang pensil dengan benar, apakah anak sudah mampu bergiliran dalam bermain, dan sebagainya. Checklist membantu guru tetap fokus dalam observasi, sehingga tidak ada aspek penting yang terlewat. Namun, perlu diingat bahwa checklist tidak bisa menggantikan catatan anekdot. Keduanya saling melengkapi. Checklist hanya menunjukkan sudah atau belum, sedangkan catatan anekdot menjelaskan bagaimana prosesnya. Nah, selanjutnya, kita semua sudah tidak asing dengan kata portofolio. Dalam konteks PAUD, portofolio adalah kumpulan hasil karya anak yang dikumpulkan secara sistematis dari awal hingga akhir tahun ajaran. Keunggulan utamanya adalah mampu menunjukkan perkembangan anak dari waktu ke waktu secara visual dan konkret. Yang lebih istimewanya lagi, dengan portofolio, anak juga dilibatkan dalam memilih karya mana yang akan masuk ke dalam portofolionya sendiri. Ini menumbuhkan rasa bangga dan kepemilikan terhadap proses belajarnya. Nah, portofolio kemudian dibagikan kepada orang tua sebagai bentuk laporan perkembangan yang lebih personal. Alat penilaian yang tidak kalah penting adalah konferensi, yaitu sesi diskusi langsung antara guru dengan siswa atau guru dengan orang tua. Melalui percakapan tatap muka ini, guru bisa menggali pemahaman anak lebih dalam tentang sesuatu yang tidak terlihat dari observasi biasa. Konferensi memberikan informasi yang lebih mendalam dan personal tentang cara berpikir serta perasaan anak terhadap kegiatan belajarnya. Agar hasilnya tidak hilang, maka percakapan dalam konferensi ini perlu dicatat dalam catatan anekdot sebagai dokumentasi. Alat terakhir yang perlu kita bahas adalah profil bahasa. Ini adalah alat penilaian yang secara khusus mencakup 3 kemampuan bahasa anak: berbicara, membaca, dan menulis. Profil bahasa digunakan untuk keperluan penilaian formatif maupun sumatif, sehingga guru bisa memantau perkembangan bahasa anak secara berkelanjutan. Profil ini diisi sepanjang tahun ajaran dan pada akhirnya menjadi bagian dari laporan perkembangan akhir anak.
Ini akan sangat berguna untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan literasi anak. Sebagai penutup, mari kita rangkum apa yang sudah kita bahas hari ini. Penilaian dalam PAUD pada dasarnya adalah proses pengumpulan informasi tentang belajar anak secara terus-menerus dan bermakna. Tujuan dari penilaian PAUD adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekedar menghasilkan angka atau nilai. Dan yang paling penting, penilaian dilakukan sepanjang proses belajar, bukan hanya di akhir. Karena justru di dalam proses itulah kita bisa benar-benar melihat bagaimana seorang anak tumbuh dan berkembang. Sekian penjelasan materi tentang penilaian pada PAUD. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bekal untuk kita dalam memahami serta menerapkan penilaian yang lebih autentik, bermakna, dan berpusat pada anak. Terima kasih sudah menonton.